Yang namanya manifestasi itu hukumnya jelas banget. Ketika kita melakukannya dengan cara yang benar, itu semudah itu memang. Ketika kita tidak melakukannya, memang jadi sesulit itu. Gitu. Ini aturan mainnya dulu dipelajari nih. Karena banyak orang bahkan nggak tahu kalau ini permainan. Gitu kan? Jadi ada aturan dalam permainannya gitu ya. Aturan permainan manifestasi ini. Nah, ketika teman-teman udah tahu, oh ada permainan gitu ya, berarti harus bisa pelajari aturan mainnya supaya bisa menang kan gitu. Nah, kalau teman-teman udah tahu aturan mainnya, yang kedua, teman-teman perlu praktek. Karena tahu aja nggak cukup. Oke, Mas Fadli, ini saya punya pertanyaan tentang manifestasi ini ya. Nah, boleh. Sudah dicatat nih. Udah dicatat ya. Ini udah saya catat nih. Nah, manifestasi ini kan ilmu langit ya, ilmu yang mungkin nggak didapetin di bangku sekolah ya. Yang mungkin di bangku sekolah itu kita dapetinnya ilmu 1 tambah 1 hasilnya akan sama dengan 2 kan gitu. Nah, kalau manifestasi ini kayaknya akan kayak abstrak kalau menurut saya kan gitu. Ini abstrak banget kan? Gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah bisa saya mendapatkan apa yang saya inginkan gitu ya dengan semudah pembahasan dari Mas Fadli di webinar gitu? Oke. Kalau kita ngomongin tentang manifestasi dan konteksnya adalah apa yang saya bahas di webinar, Mas Teguh, ini sebenarnya kan teman-teman di webinar itu udah tahu tuh yang kita bahas tentang 2 hal besar ya, tentang gimana caranya kita bisa punya wadah energi sehingga kita bisa nampung energinya di kehidupan kita dan terjadi nih sebagai pewujudan impian. Sama gimana caranya kita bergetar selaras dengan apa yang kita rasakan ketika impian sudah tercapai. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah itu semudah itu? Betul. Gitu ya. Memang agak susah diterima sebetulnya ya. Kenapa itu terjadi? Mungkin saya perlu jelasin dulu ya sama teman-teman nih, karena bagi sebagian orang ini terlihat seperti abstrak. Kayak kata Mas Teguh tadi ya, ini kan beda sama 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya. Sebuah kepastian kan kalau itu ya kan. Betul. Dan aturan itu selalu ada gitu. Dan pasti begitu adanya 1 tambah 1 pasti sama dengan 2 gitu ya. Kalau gravitasi pasti dari atas jatuh ke bawah kan kayak gitu ya. Ini kan hukum yang pasti gitu kan. Dan aturan mainnya selalu seperti itu. Nah, aturan main yang sama juga ada di manifestation. Gitu. Jadi manifestasi itu prosesnya nih ya, proses yang sebenarnya kan gimana caranya kita sebagai termostat mempengaruhi lingkungan sekitar sampai lingkungannya terwujud sesuai dengan identitas diri kita. Bukan kita yang ngikutin. Gitu. Nih misalnya ruangan ini ber-AC nih ya, terus dia punya suhu berapa tuh? 19 derajat. Nah, dia akan selalu berusaha menuju ke 19. Dia termostat soalnya. Beda sama termometer. Kalau termometer kan suhu objeknya berapa, dia ngikutin kan gitu ya. Kalau AC dia termostat. Dia akan memastikan suhu ruangannya sampai 19, habis itu dia baru berhenti. Terwujud sudah. Nah, sama diri kita juga seperti itu. Diri kita memancarkan energi keluar sesuai dengan identitas diri kita. Jadi misalnya dirimu punya identitas diri, saya adalah orang yang soleh misalnya. Nah, berarti identitas diri itu akan terwujud ke realitas fisik. Sehingga kesolehanmu akan terlihat dengan mudah di luar dan semua hal yang berhubungan dengan kesolehan akan mudah terjadi. Aduh, berat ya jadi soleh. Iya kan? Atau misalnya saya nih orangnya tuh disayang sama Tuhan. Nah, itu identitas diri kan. Sehingga semua hal yang terjadi itu identitas diri yang disayang sama Tuhannya terjadi. Mau apa-apa terwujud. Lagi susah dibantu, lagi ada tantangan dikasih kemudahan. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Nah, menurutku ini sama seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Sama seperti kalau kita jatuhin handphone nih gitu ya, ke bawah, pasti nyampe ke bawah. Tetap ada hukumnya ya gitu ya. Tetap ada hukumannya. Aturan mainnya tetap selalu sama. Aturan mainnya tetap selalu sama. Gitu. Sama kayak misalnya aturan main yang pernah kita bahas tuh. Rezeki udah ada yang ngatur kan gitu ya. Ya itu sama teman-teman. Aturan main manifestasi itu ya teman-teman adalah ketika teman-teman berhasil memiliki identitas diri kita yang mewujudkan sesuatu gitu, ya semudah itu terjadi. Kelas manifestasi di Kedamaian ID itu extra mile. Itu membuat teman-teman lebih mudah mencapai, lebih cepat waktunya, kayak ada hack-hacknya gitu. Step by stepnya gitu. Aslinya kalau teman-teman pun nggak ngikutin kelas manifestasi di Kedamaian ID, tetap
prinsip dasarnya adalah apa yang jadi identitas diri kita itu yang terwujud di kehidupan nyata. Tapi bisa jadi lama, bisa jadi cepat. Betul, betul. Gitu. Nah, itu tadi ya, mungkin karena mungkin bukan saya aja ya, sebagian besar orang juga akan berpikir seperti itu. Ini manifestasi akan sangat di luar Kayak otak ya kita itu ya, makanya dibilang abstrak lagi mungkin Abstrak, begitu betul, gitu. betul. Sebenarnya kan sama aja kayak hukum gravitasi. Sama loh. Gravitasi iya, kan nggak kelihatan ya. Kan nggak kelihatan. Iya, iya. Abstrak loh. Kayak udara ini kan nggak kelihatan. Abstrak gitu. Oke. Sama sebetulnya. Dan ini ilmu yang memang sudah ada dari dulu ada. Jadi bukan baru ditemukan belakangan ini terus disebarluaskan dan dipelajari. Enggak. Sama kayak gravitasi juga lah misalnya kan. Dari dulu barang jatuh dari atas ke bawah. Gitu. Cuman ditemukanlah sama para penemu kita. Dinamain, oh ini namanya hukum gravitasi gitu. Karena kejatuhan apel maksudnya. Karena palanya kejatuhan apel kantung gitu. Sama kayak forex supply and demand sama gitu. Sama ya. Berarti gini, ada sesuatu yang perlu ditanam di alam bawah sadar kita dong pastinya kan gitu ya. Nah, apa berarti yang ditanam itu apa berarti gitu? Nah, ini mungkin langkah konkret buat teman-teman semua ya. Yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman perlu minimal tahu teorinya dulu ini gitu ya, bahwa memang ini mungkin terjadi, bahwa memang yang namanya manifestasi itu hukumnya jelas banget. Ketika kita melakukannya dengan cara yang benar, itu semudah itu memang. Ketika kita tidak melakukannya, memang jadi sesulit itu. Gitu. Ini aturan mainnya dulu dipelajari nih. Karena banyak orang bahkan nggak tahu kalau ini permainan. Gitu kan? Jadi ada aturan dalam permainannya gitu ya. Aturan permainan manifestasi ini. Nah, ketika teman-teman udah tahu, oh ada permainan gitu ya, berarti harus bisa pelajari aturan mainnya supaya bisa menang kan gitu. Nah, kalau teman-teman udah tahu aturan mainnya, yang kedua, teman-teman perlu praktek. Karena tahu aja nggak cukup. Halo teman-teman semua, sorry saya interupsi sedikit ya, karena ini adalah video yang mungkin Anda akan sangat sukai gitu ya. Kalau misalnya teman-teman merasa ini sesuatu yang cukup powerful untuk bisa membantu Anda, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya teman-teman saya undang langsung ke dalam webinar kita di Kedamaian ID. Dan di webinar ini teman-teman, kita akan melakukannya secara live. Saya mengundang Anda secara langsung untuk bisa ikutan ke dalam webinar kita dan teman-teman bisa dapatnya itu secara gratis. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda cari link webinar kita, di sana kita sudah cantumkan linknya dan teman-teman akan bisa mendaftarkan diri dan setelah itu kita akan sama-sama ngobrol lagi lebih dalam seperti apa yang kita bahas di dalam video ini. Oke, pastikan teman-teman bisa hadir di dalam webinar kita dan silahkan lanjutkan untuk menonton videonya. Yes. Gitu. Ini saya berusaha bawa teman ke level pengembangan diri yang lebih tinggi. Ya, kita pernah bahas waktu itu teman-teman sama Mas Duyan Anggara ya. Kalau teman-teman belum tonton, bisa tonton video sebelumnya nih ya di Kedamaian ID ini tentang level pengembangan diri seseorang. Gitu. Level 1 kan yang paling rendah, orang tuh merasa jadi korban, orang tuh merasa semua kejadian itu memang tertuju padanya gitu ya. Dia jadi objek gitu. Level happen to me ya happen gitu. to me, life happen to me Betul. Nah, kalau misalnya level 2, ini life happen for me gitu. Jadi saya tuh dikasih loh sama kehidupan. Langsung beda ya, langsung beda. Betul. Point of view langsung beda dan dia punya kesadaran untuk memilih bahwa kalau gitu ini yang perlu terjadi sama hidupku. Aku perlu punya impian, perlu menginginkan sesuatu dan terjadi gitu. Nah, di level 3 dia punya hack-hack yang kita ajarin di kelas manifestasi di Kedamaian ID. Ini level 3 nih. Jadi dia bisa meditasi, dia bisa tahu kalau ada hubungan antara kita dengan Tuhan, dengan alam semesta, bahwa ada energi yang mengendalikan itu semua. Yang tadi kita bahas tentang abstrak tadi yang dianggap banyak orang itu baru disadari ketika teman-teman di level 3 memang. Gitu. Jadi ini sesuatu yang mungkin kalau teman-teman masih ada di level 1 sampai kapanpun teman-teman akan merasa nggak jelas nih Mas Fadli. Nggak mungkin terjadi kan gitu ya, betul. Ya, dan saya bisa mengerti ya karena memang ada perbedaan tadi gitu. Nah, di level 4 ada level 4. Ada level 4 Mas Fadli. Level 4 yang paling tinggi. Level 4 di mana semua ini hanya satu kejadian utuh. Bahwa maksudnya gimana itu? Bahwa Tuhan ada di mana-mana. Tuhan tuh bukan sebuah objek yang kita bisa lihat, bukan. Tuhan tuh ada di atas, ada di bawah, ada di hati kita, ada di depan mata kita, ada dalam diri kita. Tuhan tuh ada di mana-mana.
Mas Teguh ya bagian dari Tuhan, saya ya bagian dari Tuhan. Kita ini percikan kecil kesadaran Tuhan. Dan kecerdasan ini adalah kecerdasan kolektif yang semuanya gabung jadi satu yang banyak orang sebut sebagai alam semesta. Gitu. Itu level 4. Bro, sorry bro. Level 4 ini kalau misalnya di runut-runut sufi nih bro. Lah iya. Para sufi yang berhasil mencapainya, para mungkin pertapa gitu ya, orang-orang yang meditasinya udah di level yang bener-bener tidak merasakan rasa lagi gitu, nggak punya emosi lagi, nggak punya perasaan lagi, itu di level 4 gitu. Sehingga dia nggak akan punya rasa bahkan nggak punya keinginan gitu. Karena semua yang terjadi emang seharusnya terjadi, ya begitu adanya. Oke, untuk mencapai ke titik level 4 atau sampai level 3 ya, atau level 2 lah berubah gitu ya. Dari level 1 ada perubahan itu. Kan banyak jalannya pastinya ya. Tidak hanya dari kedamaian misalnya dari webinarnya Mas Fadli gitu ya. Bagaimana kalau menurut saya dia mendekatkan diri sama Tuhan gitu ya kan, memang benar-benar mendekatkan diri sama Tuhan. Karena kalau misalnya di runut juga pelajaran-pelajaran dari ilmu agama, ustadz juga ya kan selalu mendekatkan diri sama Tuhan. Nah itu bisa nggak sama dengan cara seperti itu? Oh iya bisa banget. Justru itu jalan termudah dan termurah menurutku. Oh iya. Jalan termudah dan termurah. Cuman gini, nah ini kita perlu perjelas. Konteks mendekatkan diri ke Tuhan di setiap level 4 tadi beda loh. Oke. Contoh gini deh, ada 2 level aja deh, kita permudah ya buat teman-teman supaya dapat gambaran. Ada orang yang mendekatkan dirinya ke Tuhan di level ibadah atau ritual. Betul. Jadi mendekatkan diri ke Tuhan itu jalannya ya harus, kalau orang Muslim ya sholat, kan gitu. Kalau misalnya teman-teman yang lain mungkin ya ke rumah ibadah, kan ya banyak. Kita semua agama semuanya pasti mendekatkan diri ke Tuhan, gitu. Tapi di level ritual masih ada ibadah yang levelnya tuh di level rasa, Mas Teguh. Wow. Nah, atau gampangnya gini deh. Nah, dirimu kan mungkin sering denger ya, ada orang yang ngasih saran kalau rezekinya sukses, amalannya itu baca surat Waqiah, misalnya gitu kan. Atau bersemedi di mana gitu kan. Nah, ini orang-orang yang masih di level yang lebih rendah. Mereka masih di level ritual. Dia masih perlu ketemu sama Tuhan tapi di suatu tempat, di suatu cara. Tapi ketika kita sudah mendekatkan diri ke Tuhan di level rasa, Tuhan tuh nggak di mana-mana, Tuhan tuh di sini. Iya. Gitu. Iya. Wow, merinding saya banget. Iya benar. Di situ loh. Saya setuju. Jadi ketika kita ngomongin balik lagi nih ke konteks kita yang ngobrol tentang manifestasi yang abstrak itu sama, Tuhan juga abstrak. Tuhan itu ya sama gitu, sama diri kita. Betul. Gitu. Kecerdasan Mas Teguh sama kecerdasan aku itu kalau dibikin kolektif itu kecerdasan semesta jadinya. Kecerdasan seluruh makhluk hidup itu ya Tuhannya itu gitu. Tuhan tuh ada di mana-mana. Tuhan tuh nggak cuman ketemu pas kita lagi sholat, enggak loh gitu. Kan nggak gitu ya kan? Kita sama-sama setuju. Cuman kalau misalnya kita masih di level ritual ya jadinya di kotak-kotak hanya sebatas tadi, ya. gitu. Hanya sebatas mungkin kalau orang Muslim di masjid ya kan. Ketika nggak di masjid Tuhan nggak tahu kan gitu misalnya kan. Gitu. Padahal betul, ibadah itu kan semua hal kan gitu ya. Berbuat baik ibadah, silaturahmi ibadah, senyum ibadah. Nggak mesti pas baca ayat Quran doang ibadah nih misalnya teman-teman yang Muslim. Nggak saat kita lagi punya ritual sholat gitu. Enggak gitu. Tapi Tuhan tuh ada terus di mana-mana. Nah, ini energi. Ini yang kalau misalnya teman-teman merasa bisa sampai di level rasa, di level itulah menurut saya teman-teman mengalir dengan arah yang sama, di arus yang sama. Kalau ngelawan arus kan susah, ya kan? Dengan alam semesta. Iya, dengan alam semesta, dengan alam semesta. Arusnya nih arahnya sama sebetulnya. Misalnya arusnya arahnya ke sana nih. Ya kita tinggal nyemplung ikut arus, gitu. Kenapa kita merasa kesulitan? Karena kita punya action yang lawan arus. Betul. Kita punya mental block, kita punya abundance block, kita menyimpang dari yang seharusnya, sehingga kita kesulitan. Ini masuk akal nih Mas Fadli. Sama kayak kita sebagai trader, ikutin tren. Follow the trend. Nah, gitu. Kalau kita counter trend, ya most of the time kita akan loss, kan gitu ya. Lebih sering lossnya daripada profitnya, misalnya di forex. Sama. Kalau misalnya kita ngomongin tentang arus atau arah tren, nah tren kita dalam manifestasi itu ya
memang begitu adanya dan memang semudah itu. Nah, lanjut nih pertanyaannya nih Mas Fadli. Ini seru nih. Kalau di forex kita tahu trennya. Nah, kalau di manifestasi bagaimana caranya kita mau tahu tren manifestasi yang akan kita capai seperti apa? Bagus nih. Tren menuju ke gimana caranya kita mewujudkan impian kita lah. Betul. Misalnya gitu ya. Kita nggak usah ngomongin semesta deh. Cuman kita dan apa yang kita inginkan. Nah, kita persempit nih. Gitu ya. Berarti kan trennya dari titik A ke titik B. Jelas nih, kita perlu menuju ke sana. Keinginan kita adalah trennya. Ya. Keinginan kita adalah arah trennya. Tinggal kita nyampe ke sananya dan follow the trend, atau diam di tempat aja udah salah, apalagi ngelawan tren kan berarti kembali ke sini dong. Betul. Gitu. Menjauh menjadi malah. Menjauh ya. Itu dengan benar-benar bayangin contohnya gini lah. Kenapa alarm saya bunyi setiap jam? Karena saya dengan sengaja bergetar, mengingatkan diri saya bergetar frekuensi selaras dengan apa yang sudah saya capai, tapi belum. Jadi kayak pura-pura udah nyampe. Gitu. Dalam proses meditasi saya, Mas Teguh, nah ini saya kasih bocoran buat teman-teman ya. Ada satu meditasi yang memang saya lakukan, yang tujuannya hanya merasakan ketika itu tercapai. Merasakan aja ya? Merasakan. Bayangin sekarang misalnya Mas Teguh, contoh deh, impian terdekat yang cukup besar buat Mas Teguh apa? Sepertinya mau ngambil mobil baru deh. Misalnya gitu beli mobil baru. Nah sekarang Mas Teguh coba bawa keinginan itu ke dalam satu sesi meditasi. Mudah-mudahan teman-teman udah ngerti ya yang kita maksud apa, karena teman-teman udah ikut di Kedamaian ID. Kalau belum, nanti ngobrol sama teman-teman konsultan edukasi meditasi di Kedamaian tuh kayak gimana ya. Jadi Mas Teguh bawa ke meditasi, terus di salah satu fase meditasi kita itu kan ada future dreaming, gitu kan. Nah kan boleh meditasinya hanya satu fase itu doang. Hanya future dreaming doang. Nah, bayangkan mobil itu dan Mas Teguh berangkat ke sana. Bayangin dari kondisi kita sekarang nih, Mas Teguh yang duduk nyaman, tenang dan menutup mata sedang meditasi, jiwanya tuh terbang ke masa depan di mana itu sudah tercapai. Gitu. Rasain berada di sana. Rasain sedang bawa mobilnya, megang setirnya, pedal gasnya, remnya, gitu, handlingnya dirasain, wah enak banget, akselerasinya, shoot gitu kan, waduh kayak gini ya, asik juga nih, gitu kan, dan rasain happy-nya. Perluas lagi sekarang, bukan cuma dirimu yang dapetin kenikmatan, perhatiin anak-anak yang di dalam mobil itu happy, istrimu, keluargamu, gitu. Perhatiin lagi sekarang, mobilnya kalau parkir depan rumah, wah pas banget ya, kok fit ya sama rumahnya, gitu kan, kok warna catnya sama warna rumah memang matching, gitu kan. Bayangin, rasain hidup di sana. Nah, ini kan titik B, belum kejadian, betul. Tapi rasanya bisa dirasain sekarang loh, gitu. Nah, tarik rasa itu ke sekarang sesering mungkin. Nah, ini cara kita menyelaraskan dengan tren tadi. Gitu. Bedanya, saya ngajarin teman-teman bukan bikin buku impian yang dibikin setahun sekali bahkan. Atau sesi dream sharing yang mungkin dilakuin sebulan sekali bahkan. Bukan. Tapi dirimu perlu ngerasain perasaan bahagia dan syukur ini ketika mobilnya sudah didapat setiap jam. Setiap jam sebelum mobil dapat. Sampai mobilnya dapat. Sampai mobil dapat. Setiap jam bayangin asiknya mobil itu didapat. Kerennya mobil itu, bahagianya, syukurnya, semua dirasain setiap jam. Diingetin dengan sengaja, makanya kenapa saya punya manifestation alarm. Gitu. Kenapa mesti 1 jam sekali? Atau karena memang ritmenya harus sering itu gitu? Ya, sebetulnya kalau teman-teman sudah terlatih ya, teman-teman akan selalu menginginkannya itu sepanjang teman-teman bernafas. Itu bagus banget. Cuman 1 jam ini menurutku sweet spot. Kalau misalnya 4 jam sekali kelupaan. Itu nanti ada lagi dalam jam kedua, jam ketiga undo identitas diri. Pengen sih mobilnya, tapi kan aduh duitnya nggak ada. Mulai tuh identitasnya ganti dari tadinya mencapai jadi tidak mampu. Ada resistennya. Ada resistennya. Ini menghambat karena untuk bisa mencapai itu kita perlu bergetar selaras dengan itu dan terus berada di sana. Baru itu proses penciptaannya tercapai, terwujud, sedang terjadi. Tapi kalau kita lagi keadaanku kan susah, kayaknya mobil itu nggak mungkin terjadi. Stop dia prosesnya, di pause. Di pause dulu. Gitu. Nah, tapi kalau setiap
5 menit juga kayaknya jadi nggak ngapa-ngapain kan, pusing nanti kita ribet gitu. Padahal hanya butuh beberapa detik sebetulnya untuk mereview rasa itu. Nah, kalau misalnya setiap jam itu menurutku cukup pas. Jadi kita melakukan aktivitas apapun gitu ya, mulai dari nggak usah 24 jam juga. Kalau kita tidur ya nggak usah. Kalau misalnya kita mulai dari jam 9 pagi sampai jam kita sebelum tidur misalnya jam 8 malam aja. Ya udah jam 8 malam adalah alarm terakhir bunyi. Sisanya kita tidur ya bawa mimpi gitu. Tapi yang penting adalah level rasa tadi. Jadi bukan ritual. Gitu. Kalau ritual kan ilmu bumi ya. Tadi kan untuk mencapai mobil impian itu perlu kerja lebih keras, belajar lebih banyak, perlu bermanfaat buat orang lain, perlu jujur, perlu kerja sama orang yang jujur juga. Hitungannya perlu ada tambahan A, B, C, D, A kan gitu ya. Betul. Itu ilmu buminya yang kita lakuin, dan teman-teman tetap perlu muncul dalam prosesnya jadi yang terbaik supaya pantas nerima. Iya, itu nggak usah didebat lah, itu kita sama-sama setuju harus terjadi. Tapi yang lupa dilakukan seringkali adalah yang ini tadi nih, memastikan identitas diri kita selalu berada di masa depan. Ditarik tuh dalam meditasinya Mas Teguh, rasain syukur dan bahagia, 2 kata kunci ini aja, nggak usah macam-macam yang lain. Syukurnya, bahagianya, rasain, penuhin, lipat gandain. Wah, itu terjadi sekarang gitu. Bayangin hidup di sana sesaat dalam meditasi itu. Habis itu rasain sekarang dan dihubungkan dengan alarm. Kapanpun alarm itu bunyi, mulai sekarang dan seterusnya, rasanya itu adalah sama seperti itu. Gitu. Nah, ini juga banyak yang nanya nih ke saya Mas Teguh, untuk nanti memantaskan diri tuh gimana sih Mas? Untuk bikin kita punya B yang tepat itu gimana sih? Cara upgrade B itu gimana sih? Sebetulnya teman-teman di Kedamaian ID, di webinar kita yang 1-2 jam kita bahas. Cuman kalau mau dipadatin, disimpelin, intinya ini. Rasain aja setiap saat, teman-teman bisa kok ngalamin itu. Karena kalau di Kedamaian ID kan kita bahas tentang bagaimana teman-teman mengupgrade B dengan 3 langkah ya kan. Mungkin nanti kita bahasin lebih dalam di video yang terpisah lah ya, tentang bagaimana teman-teman bisa clearing abundance block, bagaimana teman-teman bisa upgrade identitas. Yang ketiga, bagaimana teman-teman bisa sesering mungkin masuk ke alter state atau meditative state. Nah, bayangin kalau kita lakuin setiap jam, bersyukur yang walaupun cuma 10 detik atau 30 detik let's say gitu ya, kan simple ya, nggak akan ganggu ya kan. Cuman alarm bunyi, bentar bro, aku cuma pengen merenung bentar. Ya lanjut. Itu kan bisa sambil ngobrol, sambil aktivitas, sambil ngapa-ngapain, nggak ganggu gitu. Nggak memakan waktu yang kerjaan kita mungkin ya, dan lain sebagainya. Hanya beberapa detik, tapi itu dilakukan, itu udah beresin 3-tiganya loh. Wow. Clearing abundance block. Let's say kita punya abundance block deh. Abundance block harusnya di detik-detik kita sedang bersyukur dan bahagia itu hilang loh. Yang abundance block tuh kan yang tadi tuh, yang aduh, tapi kan cari duit susah, itu kan abundance block gitu kan. Ya kan duit nggak tumbuh di pohon, nah itu kan abundance block kan gitu ya. Emang gampang beli mobil, tahu-tahu ada bulan depan, nggak mungkin, nah itu abundance block. Tapi kalau kita merasakan itu walaupun cuma beberapa detik Mas Teguh, itu kan abundance blocknya dianggap nggak ada. Sudah tercapai. Apalagi abundance block, kita hidup di level energi udah tercapai. Kan nggak mungkin dirimu sudah punya mobilnya tapi merasa susah punya mobilnya, kan nggak mungkin, orang udah ada barangnya, kan gitu. Nah, walaupun ini dalam proses manifestasi loh, belum terjadi barangnya, tapi di kondisi diri itu abundance block hilang gitu. Upgrade B kan ngomongin tentang upgrade identitas. Kan identitas ngomongin tentang gimana caranya dirimu merasa layak menerima, gimana caranya dirimu yakin memang saya memiliki mobilnya. Nah, di beberapa detik itu ini beres, checklist loh. Gitu. Yang ketiga, alter state, meditative state. Walaupun cuma beberapa detik, memang ngalamin meditative state. Gitu. Gelombang otak kita akan dengan tanpa sengaja secara alami turun ke level meditasi, di mana kita membayangkan perasaan syukur dan bahagia sudah menerima. Aduh, asik banget. Terima kasih ya Tuhan, ini udah dapat barangnya. Oke. Selesai 3-tiganya loh. Gitu. Hanya dari level itu ya, gitu ya. Betul. Tapi perlu diawali dengan meditasi dulu, gitu. Nah, ini kalau di kelas manifestasi, meditasinya saya pandu. Ditanemin ke bawah sadarnya, jadi mengakar, memang baru alarmnya bekerja dengan baik. Oke. Berarti dari meditasi yang
yang sempurna ya, meditasi yang nampasa meditasi mungkin teman-teman udah tahu juga ya, gitu. Jadi bukan meditasi kosongkan pikiran, tenangkan diri, bukan gitu. Tapi ini meditasi yang teman-teman justru malah dengan spesifik membayangkan kehidupan di mana ini sudah tercapai. Betul. Jadi spesifik, bahkan bayangannya jelas banget, kasih warna yang jelas, kasih bayangan yang jelas, dengarkan suara jika ada, rasakan perasaannya, semuanya terjadi seolah-olah terjadi sekarang. Gitu. Oke. Ini seru nih ya. Meditasinya gitu. Oke.